Hari ini akan saya berkhotbah dengan judul Sifat dan Kenyataan Pertobatan. Saudara-saudara, jangan lupa kalimat pertama yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dunia. Di dalam khotbah pertama, di dalam teriakan pertama yang memulai perjanjian baru adalah bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan sebelum Yesus Kristus datang di dalam padang belantara berbicara kepada orang-orang, Yohanes Pembaptis terlebih dulu datang merintis dan dengan istilah yang sama, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Perjanjian baru dimulai dengan janji kerajaan Allah. Perjanjian baru dimulai dengan memerintahkan manusia bertobat. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu. Yesus Kristus berkata, bertobatlah kamu. Bukankah ini merupakan seru-seruan dari surga, di mana Tuhan mengharapkan umat manusia yang dicipta kembali kepada Dia. Tuhan berkata, biar hatimu kembali kepadaku, matamu mengindahkan perjalananku. Tuhan tidak mau melihat kita menyeleweng. Tuhan tidak mau kita menuju kepada kebinasan. Tuhan tidak rela melihat yang dicipta oleh Dia menjadi orang yang dibelenggu oleh setan. Tuhan mau kita kembali ke pangkuannya. Tuhan mau kita kembali menghadapi hadirat Dia. Karena manusia memang dicipta untuk menghadapi Tuhan Allah. We are created to face God. We are created to live before God. We are created for God Himself. Saudara-saudara, di dalam Kolose dikatakan kita dicipta oleh Dia, melalui Dia, dan bagi Dia.
by Him, through Him, and for Him. Allah menciptakan kita melalui Kristus. Nah, Allah mencipta kita bagi Kristus. Allah mencipta kita bukan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak orang hidup hanya untuk diri sendiri. Kalau engkau tanya seorang pemuda, mau jadi apa? Aku ingin, aku mau, aku rencana, aku mimpi. Semua yang didasarkan adalah aku. Inilah ideku, inilah cita-citaku, inilah angan-anganku, inilah targetku, inilah telos, tujuan hidupku. Saudara-saudara, semua ide engkau indah-indah bukan? Semua tujuan engkau itu lengkap sempurna bukan? Tetapi mengapa engkau mempunyai ideku, tidak mempunyai ku yang beride? You have your idea, but you do not have an ideal you. Aku yang ideal itu apa? Bukan ide di dalam aku itu apa. Ide di dalam aku berarti aku menjadi subjektif. Aku yang menjadi tuan rumah. Aku yang menginginkan seluruh rencana. Tetapi saudara-saudara, 2350 tahun yang lalu, Aristoteles mengatakan, mari kita mempunyai pengertian tentang si aku yang ideal. Mestinya bagaimana? Bukan aku mempunyai ide, tapi aku yang ideal. Mestinya bagaimana? Apakah engkau puas dengan hidupmu sekarang? Apakah engkau rasa dirimu sudah hebat sekarang? Apa yang engkau rasa sudah sempurna? Sudah tidak ada sesuatu dikerja lagi? Aku mengejar ini, aku mengejar itu, aku mau ini, aku mau itu. Tapi Tuhan mau engkau menjadi manusia yang bagaimana? Engkau tidak pernah mengerti. Kita harus lebih mengerti dulu. What should be the ideal me? The ideal man before God. And then we set up another goal. My idea. Saudara-saudara sekalian. Bertobatlah kamu berarti engkau sekarang tidak beres. Kalau engkau anggap diri beres dan mengkritik orang tidak beres, ketahuilah Tuhan Allah melihat engkau tidak beres. Mengapa engkau selalu menilai orang lain? Ini kok gini, itu kok gitu. Ini aneh, itu aneh. Tahu tidak engkau sendiri aneh. Saya tidak puas orang ini. Saya tidak senang orang itu. Tahu tidak Tuhan tidak senang engkau. Saudara-saudara, apakah kita menganggap diri paling baik? Sehingga kita selalu pakai subjektivitas kita sendiri untuk menilai, untuk mengkritik, menghakimi, mengadili orang lain. Saudara-saudara, pada waktu engkau lihat di kaca, baru engkau mengetahui dirimu tidak sempurna. Saya percaya setiap orang lihat kaca. Setiap orang mempunyai pengalaman lihat kaca. Dan saben hari lihat kaca. Apalagi perempuan yang suka cantik. Saben hari lihat kaca berjam-jam. Makin lihat makin jelek. Saudara-saudara sekalian. Engkau waktu lihat kaca. Engkau menemukan dirimu cantik. Dirimu lebih baik dari orang lain. Bukankah engkau menemukan kalau dirimu kurang beres. Kurang rapi. Kurang bersih. Kurang sempurna. Kenapa lihat kaca? Engkau baru tahu kancingnya salah. Lihat kaca. Baru tahu pipinya ada nasi. Baru tahu rambutnya kurang beres. Baru tahu ada kotor di pakaianmu. Dan kaca yang paling bersih adalah kaca yang berani mencerminkan kenajisan paling jelas. Makin bersihnya kaca, mencerminkan makin jujur kerusakan engkau. Itu sebab manusia tidak bisa hanya menilai diri daripada standar diri sendiri. Paulus berkata orang Korintus, orang semacam itu menilai diri dari diri sendiri. Itu tidak benar. Paulus mengatakan lagi ada orang lain menilai orang lain dari orang lain. Itu juga tidak benar. Dari saya menilai orang lain, you estimate others from you yourself as a standard. That's wrong. You estimate others with others as a standard. Wrong too. Alkitab menolak yang disebut penilaian berdasar manusia kepada manusia. Kita kalau mau megah, megahlah bukan karena diri. Kita kalau mau congkak, kita mau memegah, megahlah terhadap Tuhan. Waktu engkau terhadap Tuhan mau megah, baru tahu tidak ada sesuatu yang bisa dimegahkan oleh dirimu. Karena di hadapan Tuhan Allah, kita semua ternyata adalah berkekurangan. Adalah orang yang tidak mampu mencapai standar Tuhan. Adalah orang yang jauh daripada apa yang diinginkan Tuhan yang tercapai oleh hidup kita masing-masing.
No one had already achieved the target which God had set for you. We all miss the target and we are far away from God. Allah yang sempurna akan menilai kita. Tetapi pada waktu Allah menilai kita, kita bagaimana tahu sedang kita dinilai? Saudara-saudara, seorang di Kediri, waktu dia diberikan sesuatu pengobatan, nah dokter suruh dia lihat sendiri bagaimana dia dioperasi jantung. Saya tidak tahu apa yang dikatakan itu di mana atau di Amerika. Tapi saya waktu dengar kaget sekali. Waktu dia dioperasi jantung, dia bisa lihat sendiri apa yang terjadi di dalamnya dia. Saudara-saudara, Mazmur 139, Daud berkata, Engkau sudah menilik aku. Engkau sudah memeriksa aku. Segala sesuatu di dalam hatiku engkau sudah tahu. Aku bangun, aku tidur, engkau melihat. Pikiranku, di dalam isi jantungku, engkau mengetahui. Sudah mengatakan kalimat 2 ayat di depan, maka 139, 2 ayat di belakang dia mengatakan, Tuhan tiliklah aku. Tuhan dan lihatlah ke dalam aku. Ada kejahatan atau tidak? Ada kepikiran yang tidak senonoh tidak? Tuhan silakan lihat aku. Lihat di dalam aku. Pimpin aku ke dalam jalan hidup yang kekal. Waktu saya masih umur 20 lebih, saya membaca ayat itu. Dari depan 2 ayat sampai akhir 2 ayat. Bukankah baru dipecarkan Tuhan sudah menilik? Bukankah baru dikatakan Tuhan sudah melihat? Kenapa minta Tuhan menilik? Mengapa minta Tuhan melihat lagi? Karena pada waktu saya dilihat oleh Tuhan saya tidak tahu. Maka saya minta tolong lihat lagi 1 kali. Supaya aku tahu diriku bagaimana. Orang yang mau mengetahui dirimu di mana. Orang yang mau mengetahui kelemahan dirimu di mana. Orang itu orang yang berbijaksana. Karena orang itu orang yang takut kepada Tuhan. Socrates mengatakan, I know nothing but one thing. And that is the thing I should know. But I should tell you. I know nothing but one thing. And that thing is I know nothing. Saudara-saudara. Orang mengatakan Socrates adalah orang paling berbijaksana di seluruh Athena. Di seluruh negara Greka. Lalu orang kalau datang kepada dia tanya, hey Socrates, di dalam Delphi ada orang mengatakan engkau orang paling bijaksana. Apa sih yang bikin engkau paling bijaksana? Engkau mengetahui apa sih sehingga disebut orang paling bijaksana? Engkau mengetahui apa? Lalu dia mengatakan, I know nothing but one thing. Saya tidak tahu apa-apa kecuali 1 hal. Lalu ditanya, kecuali 1 hal, engkau tahu hal itu, engkau menjadi orang paling penting, paling pintar. Hal apa yang engkau tahu? Dia mengatakan, aku tidak tahu apa-apa kecuali 1 hal. Yang saya tahu cuma 1. Apa itu? 1 yang saya tahu yaitu saya tidak tahu apa-apa. Ini Socrates. Nah, saya mau tanya, bagaimana kita bisa mengetahui diri? Kita mengetahui diri tidak bisa pakai standar diri sendiri. Kita tahu diri tidak bisa pakai pikiran kita sendiri. Seorang sastrawan Amerika abad 18 yang namanya Emerson. Dia mengatakan the greatest irony for your eyes is your eyes can see everything but cannot see yourself. Singgungan, sindiran paling besar kepada mata kita. Jadi mata bisa melihat segala sesuatu. Tapi mata tidak bisa lihat sendiri. Bukan secara mata tidak bisa sendiri. Matamu kanan pun tidak bisa melihat matamu yang kiri. Karena di tengah-tengah tangan kiri ada hidung di tengah menghalangi. Saudara-saudara. Sehingga manusia mengenal diri itu tidak mungkin. Dan Socrates mengatakan mau mengenal segala sesuatu. Mulai dari berkenal dirimu. Notice auton. You should know yourself. Bagaimana mengenal diri? Tak tahu. Bagaimana diri? Tidak ada jalan. Tapi kalau orang lain tahu kasih tahu kita, kita marah. Kita suka dipuji. Kita tidak suka ditegur. Kita suka dipuji. Kita tidak suka dianjurkan kesalahan kita. Ini semua kelemahan daripada manusia. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata, firman Tuhan seperti kaca menyatakan keadaan kita yang sesungguhnya. Waktu engkau melihat kaca, engkau mengetahui kelemahan sendiri. Apa yang engkau benci kepada kaca? Karena kaca mencerminkan
kerusakan engkau, maka engkau hancurkan kaca. Tidak bukan? Semua orang yang sudah melihat kaca, bukan saja tidak marah kepada kaca, tapi dia pergi membersihkan diri, lalu kembali lagi ke kaca, melihat sudah rapi belum. Itu sebab jadikanlah manusia yang menghormati firman Tuhan. Saya tidak pernah bermain-main di atas mimbar. Mimbar bukan tempat lelucon. Pendeta yang suka kuyonan, bertobatlah kamu. Mimbar adalah firman. Mimbar adalah cermin. Mimbar untuk menyatakan kesalahan manusia, menegur dari raja sampai rakyat. Dengan firman Tuhan harus bertobat. Di dalam pencerminan daripada firman Tuhan seperti kaca, kita baru mengenal sendiri. Kita baru tahu berapa jauh kita dari Tuhan. Kita baru tahu berapa najis kita. Dan setelah kita melihat kesulitan, kelemahan, kekurangan, kerusakan, kenajisan, kecemaran yang ada pada kita. Cara yang terbaik yaitu merendahkan diri dan mengaku dosa. Bertobatlah kamu. Kalimat daripada perjanjian lama pertama. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dari Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Dari Yesus Kristus, bertobatlah. Sebabnya sama. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara, tanpa pertobatan, tidak ada seorang bisa masukkan kerajaan Allah. Tanpa pertobatan, tidak ada orang bisa bahkan melihat kerajaan Allah. Karena pertobatan itu adalah satu sikap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu seruan hati, kita minta dibersihkan daripada kesalahan. Sesuatu keinginan, kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, pernahkah engkau menangisi dosa yang kau perbuat? Banyak orang menangisi karena kurang cantik. Banyak orang menangisi diri karena kurang kaya. Banyak orang menangisi kalau tidak diterima baik oleh orang lain. Engkau menangis karena patah hati. Engkau menangis karena tidak diterima di universitas. Engkau menangis karena uangmu habis di dalam perdagangan. Engkau menangis karena engkau bergaul dengan orang yang jahat dan dia telah menelan habis harta bendamu. Memang hal-hal itu sedih dan itu perlu dinangisi. Dan bisa berkata kepada saudara, tangisan yang paling kudus, tangisan yang paling berarti, tangisan yang boleh diterima oleh Tuhan adalah menangisi dosa yang kau berbuat. Pernahkah engkau sedih karena engkau berbuat salah? Pernahkah engkau menangis karena engkau berdosa kepada Tuhan? Pernahkah engkau menghadap engkau bersalah kepada Tuhan? Engkau telah mempermalukan namanya. Engkau telah menyedihkan jiwanya. Engkau telah menyedihkan Roh Kudus. Lalu engkau menjadi susah bagi dirimu sendiri. Jika engkau pernah menyedihkan dirimu bagi dirimu sendiri, maka engkau masih ada pengharapan di hadapan Tuhan. Tetapi kita sedih karena orang lain. Kita sedih karena kerugian kita. Kita sedih karena kegagalan kita. Kita sedih karena patah hati. Tetapi kita tidak pernah sedih karena dosa kita sendiri. Pertobatan adalah sedih bagi segala dosa kita sendiri. Pada waktu Harun, kedua anaknya dilantik menjadi imam di hadapan Israel. Hari itu upacara besar sekali. Hari yang hormat, hari yang mulia. Hari itu keluarga Harun menjadi keluarga, menjadi pemimpin besar di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi kedua anak Harun yang dilantik menjadi imam adalah kedua anak yang tidak hormat kepada Tuhan. Waktu mereka menyalakan api, bersembah sujud kepada Tuhan, mereka mencampuri api yang duniawi. Bukan api rohani, bukan api suci yang ditentukan oleh Tuhan. Maka Tuhan Allah marah di surga. Waktu Tuhan melihat kedua anak dari imam besar Harun telah melecehkan akan peraturan daripada bait Allah. Telah memberikan api yang biasa untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan turunkan api suci dari surga. Satu kaligus mematikan dua anaknya. Saudara-saudara, jangan main-main sama Tuhan. Kalau engkau berbakti kepada Tuhan, berbaktilah dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau engkau memberikan persembahan uang, persembahkanlah dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau engkau mau melayani Tuhan, melayani dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau engkau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan.
Allah tidak boleh dipermainkan. Allah tidak boleh dilecehkan. Allah tidak boleh dihinakan oleh manusia. Allah yang suci adalah Allah yang adil. Allah yang adil adalah Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang marah terhadap dosa. Gereja tidak lagi mengajar kemarahan Allah. Gereja tidak lagi mengajarkan keadilan Allah. Gereja sampai bicara Allah itu cinta. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, namanya Kristen, sudah kurang ajar terhadap Tuhan. Kita bermain-main di dalam gereja. Kita tidak pernah takut kepada Dia. Kita berzina, kita berjudi, kita mabuk, kita merokok, kita narkoba, kita premarital sex. Sebelum nikah sudah naik tempat tidur. Banyak anak-anak Tuhan menipu pendeta. Saya masih suci. Lalu ditabiskan menjadi suami istri. Baru ditabiskan menjadi suami istri. 3 bulan melahirkan anak. Ini menipu pendeta. Menipu hamba Tuhan. Menipu Tuhan. Saudara-saudara. Kalau gereja tidak kembali mempunyai hidup yang suci. Gereja pun akan dibuang oleh Tuhan. Jangan kira engkau Kristen. Maka Tuhan nepotisme. Saudara-saudara. Tuhan bisa marah kepada orang Kristen. Dengan pakai api daripada agama yang lain. Pada waktu Yeremia masih hidup di dalam dunia. Dia berteriak dengan 3 kalimat. Jangan bicara. Ini bait Allah. Ini bait Allah. Ini bait Allah. Karena Tuhan berkata kepadaku. Dia akan membiarkan bait Allah dibakar oleh musuh orang Yahudi. Dibakar oleh Nebukadnezar. Oh, orang Yahudi marah luar biasa. Bukankah engkau nabi dari Yehova? Bukankah nabi dari Tuhan? Kenapa nabi dari Tuhan membicarakan kutukan terhadap Bani Israel, orang-orang milik Tuhan? Engkau kurang ajar. Engkau nabi palsu. Kita akan membunuh engkau. Akhirnya Yeremia dilempar ke dalam sumur kering. Berpuluh-puluh hari hidup berserta serangga. Hamba Tuhan yang setia selalu dianiaya. Karena manusia suka dengar khotbah yang enak-enak. Tidak mau menerima khotbah yang keras. Kita tidak mau ditegur. Kita tidak mau dihakimi. Kita cuma mau dihibur. Sudah berbuat dosa begitu banyak. Tetap kita minta dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Hei Israel, 3 kali 4 kali engkau meninggalkan aku akan menyerahkan engkau ke orang musuh." Hei Israel, bait Allah yang begitu mulia, begitu megah, begitu hormat, begitu mahal dipikirnya. Saya akan hancurkan dengan api orang kafir. Tuhan tidak nepotisme. Tuhan tidak membiarkan kita terus menerus jerumus di dalam dosa untuk mempermalukan nama Dia. Oh saudara-saudara, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah di dalam tangan Tuhan ada api menghanguskan mereka yang tidak takut kepada Dia. Dan Dia akan koyak selesai yang sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi yang adalah seperti jerami yang akan dibuang di dalam api untuk dibakar habis. Saudara, firman Tuhan yang suci adalah firman yang tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Firman yang suci ada firman dari Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang tidak berubah. Allah yang konsisten memelihara firman-Nya sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan Allah berkata, bertobatlah kamu. Bertobat meninggalkan dosamu. Nangisilah dosamu. Padahal kedua anak Harun dihanguskan oleh api dari surga. Mati di depan altar. Mati di depan mezbar. Menjadi mayat terbakar hangus seperti arang. Orang Israel ketakutan. Mereka gemetar. Karena ini bukan orang biasa. Ini anak-anak Harun. Anak-anak imam besar. Tuhan membunuh mereka di depan kita. Oh God, you are so fearful. So dignified. So glorious. We tremble before God. Mereka gemetar di hadapan Tuhan. Mereka semua ketakutan di situ. Lalu malam itu Tuhan berkata kepada Musa, beritahu kepada kakakmu Harun. Kasih tahu dia. Jangan nangis karena sengsara yang diterima. Jangan nangis. Jangan nangis
Masakan dua anak dibakar, tak boleh nangis. Masakan anak sendiri mati, tak boleh nangis. Tuhan bilang, tidak boleh. Jangan engkau menangisi penderitaan yang kau terima. Tangisilah dosa yang diperbuat. Nah, ini prinsip Alkitab. Kita cuma tahu kalau menangis, kalau kita ditolak oleh pacar. Kita menangis kalau kita dibuang oleh kekasih kita. Kita menangis kalau kita kurang uang. Itu tangisan yang tidak ada arti. Itu tangisan boleh tidak ada. Ada, tidak penting. Tapi engkau harus menangisi dosa yang kau perbuat. Pernahkah engkau menangis karena engkau menyontek? Pernahkah engkau menangis karena engkau mencuri? Pernahkah engkau menangis karena engkau berzina? Pernahkah engkau menangis karena engkau mencari pelacur? Pernahkah engkau menangis karena pakai uang yang Tuhan berikan dengan engkau beli narkoba? Pernahkah engkau menangis karena dosamu? Kalau engkau belum pernah menangisi dosamu, belum pernah sedih karena dosamu, engkau jauh dari Tuhan dan engkau dibuang oleh Tuhan, engkau akan nangis sampai mati pun tidak ada keselamatan. Tetapi kalau engkau menangisi dosamu dan berkata kepada Tuhan, terimalah saya. Saya orang berdosa. Saya sudah meninggalkan engkau. Saya sudah jauh dari engkau. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Aku tidak layak lagi menjadi milikmu, Tuhan. Saya masih ingat pada waktu umur 17. Saya menangis sampai air mata membasahi seluruh pakaian di depan. Lalu saya minta pengampunan Tuhan. Mulai hari itu, hidup saya dirubah. Mulai hari itu, hidup yang baru diberikan kepadaku. Mulai hari itu, saya tidak pernah kembali ke dalam hidup yang lama lagi. Saudara-saudara, itu namanya pertobatan. Pertobatan memerlukan beberapa unsur. Pertama, mengetahui apa itu dosa dan berapa dahsyat adanya. Banyak orang mempermainkan dosa, kira dosa tidak apa-apa. Berzina tidak apa-apa. Sama pacar tidur di motel tidak apa-apa. Gereja yang sejati, gereja yang berani mendisiplinkan dosa orang-orang yang melanggar. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang agung, Tuhan yang tidak berubah. Dia mau kita hidup berubah di hadapan Dia. Jikalau anjing-anjing berzina, tidak ada masalahnya dengan manusia. Tetapi kalau manusia berzina, manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kita tidak boleh bermain-main. Oh saudara-saudara sekalian, nangisilah dosamu. Tuhan berkata, Musa bicara sama rumah tangga Harun. Do not weep because of your sufferings. You must weep because of your sin. Jangan merobekkan jubahmu, robekkan hatimu. Nabi berkata kepada Israel, do not rend your garments, but rend your heart. Robeklah jubahmu. Ini hanya satu upacara kesedihan di luar. Tapi robeklah jiwamu, hatimu di dalam. Ini merupakan pertobatan yang sejati. Pertobatan bukan salah mengetahui dosa dan akibatkan dosa begitu dahsyat adanya. Pertobatan mempunyai unsur kedua, mempunyai kebencian terhadap dosa. Engkau sadar dosa itu dosa. Dan engkau sadar dosa menyedihkan Roh Kudus. Engkau sadar dosa mempermalukan nama Tuhan. Engkau mengetahui dosa membuat hati Tuhan hancur. Saudara-saudara, sebagaimana engkau melihat pacarmu berzina sama orang lain, hatimu hancur. Orang biasa mungkin membunuh pacarnya. Orang yang agung menangisi pacar dan mengharapkan dia kembali. The emotion, the feeling is so bad when you see the one you love committing sin. Demikian Tuhan berkata, dia sangat sedih melihat manusia berbuat dosa. Tapi apa gunanya jika Tuhan sedih karena dosamu? Engkau sendiri tidak sedih karena dosamu. Engkau berdosa, engkau masih ketawa. Engkau berbuat dosa, masih main-main. Engkau masih menikmati. Inilah bedanya orang diselamatkan dan orang yang belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan sambil berdosa, sambil sombong, sambil berdosa, sambil bangga,
sambil berdosa, sambil nikmat. Tadi orang yang sudah diselamatkan, diperanakan pula Roh Kudus, waktu dosa datang dia sedih sekali. Dia rasa malu sekali. Dia merasa peka sudah bersalah kepada Tuhan. Dia sangat-sangat malu dan sangat tidak hormat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah diselamatkan mempunyai perasaan yang baru. Karena hidup yang baru memberikan pikiran, pengertian, rasio yang baru. Orang yang diperanakan pula mempunyai hati, mempunyai perasaan yang baru. I will remove your stony heart and change with the heart of the flesh. Tuhan berkata, aku akan mengangkat batu hatimu. Hatimu yang sudah membatu, aku akan membuang. Mengganti dengan hati yang daging. Daging itu lemes. Daging itu elastis. Daging itu fleksibel. Saudara-saudara. Orang yang hati nurani sudah dirubah oleh Tuhan. Orang yang jiwanya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia mempunyai perasaan baru. Dia mempunyai feeling. Mempunyai emosi. Mempunyai perasaan yang dalam. Kalau dia berbuat dosa lagi dia sedih. Karena dia tidak mau menjadi orang berdosa. Jika tidak mau menyedihkan Roh Kudus. Maka perasaan itu menjadi tajam. Diperbarui oleh Tuhan. Saudara-saudara. Di dalam tubuh kita ada kulit-kulit yang berbeda sensitivitasnya. Kaki kita menginjak api. Sampai 2 detik tidak sadar. Baru mulai sadar setelah berapa detik. Rambut kita masuk pasir. Tidak pernah sadar kegangguan apa-apa. Tetapi mata kita. Kalau kemasukan 1 butir pasir. Kita tidak bisa tahan 1 detik. Karena mata peka. Maka halus. Syaraf di dalamnya sangat komplikasi. Sehingga kalau ada sedikit pasir masuk ke mata, kita langsung menangis. Kita langsung mengeluarkan. Kita kalau tidak bisa keluarkan, kita ke dokter minta dibersihkan mata dari pasir yang ada di dalam itu. Karena apa? Karena mata mempunyai kepekaan. Jikalau hati nurani sudah seperti batu, jikalau kulit hati nuranimu seperti kulit kaki, kita tidak perasaan sama sekali, maka kita cilakalah. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Tuhan tidak menghina orang yang sedih hatinya. Tuhan tidak menghina orang yang hancur hati karena dosanya. Jikalau kita bertobat sungguh-sungguh, minta pengampunan dari Tuhan, dan dengan sedih kita minta Tuhan ampuni kita. Tuhan berkata, dosa yang kau akui adalah dosa yang ku ampuni. Dosa yang kau tidak akui adalah dosa yang aku tidak mengampuni. Berbahagialah orang yang bisa tertutup dosanya. Tetapi bagaimana kita menutup dosa? Kita dengan kertas membungkus api. Tak mungkin. Api akan membakar kertas yang membungkusnya. Kita dengan cara apapun. Agamakah? Atau berziarahkah? Atau pergi ke tempat suci kah? Untuk menutup. Untuk menutupi dosa kita. Itu kebodohan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa menutup dosanya sampai tidak dilihat oleh Allah. Satu-satunya yang bisa membersihkan dosa kita. Satu-satunya yang bisa menutup dosa kita. Yaitu darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang dialirkan di atas kayu salib. Adalah darah yang mempunyai kuasa mengampuni dosa. Adalah korban yang diakui satu-satunya oleh Tuhan. The sacrifice of Jesus Christ is substitutive, is propitiative, is redemptive, is reconciliative. Darah dari Yesus yang berkorban adalah darah yang berkuasa mengganti. Adalah darah yang berkuasa memulihkan. Adalah darah yang berkuasa menebus. Adalah kuasa yang mau mempersatukan kita perdamaian dengan Tuhan. Itu sebab bertobat berarti bukan sedang mengerti apa itu dosa dan dahsyatnya. Mempunyai kesedihan dan nangis karena dosanya. Dan mengerti juga bahwa ada pengampunan dosa hanya dari Yesus Kristus. Bukan sadar demikian unsur lebih dari itu. Dosa harus ditinggalkan. Engkau setelah bertobat, engkau berkata, aku meninggalkan dosa. Aku membuang dosa. Aku tidak kembali lagi ke berdosa. Waktu Yesus berkata kepada perempuan yang berzina ditangkap basah, tidak ada yang menghakimi engkau kah? Dia bilang tidak.
Mereka satu-satu sudah pergi. Dan Yesus berkata, aku juga tidak menghakimi engkau. Hei perempuan, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, jika Tuhan mau mengampuni dosa kita, tidak berarti Tuhan membiarkan kita terus menerus berbuat dosa. Jika Tuhan dalam mati bagi kita, tidak berarti kematiannya dilecehkan oleh kita, dipermainkan kita, dan darahnya diinjak-injak oleh kita. Jika engkau mencintai Tuhan, cintailah korbannya. Jika engkau mencintai Tuhan, hindakanlah, hargailah pengorbanan yang sudah diberikan kepada kita. Dan engkau berkata kepada Tuhan, aku akan meninggalkan dosa. Aku akan menjauhkan diri dari dosaku. Aku kembali kepada engkau. Aku bertobat. Menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kesucian. Mulai hari ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini hidup dalam kesucian. Mulai hari ini menjadi wakil Tuhan di dalam dunia. Biar orang melihat engkau tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi berdosa. Tidak lagi mencemooh nama Tuhan. Tidak lagi mempermalukan nama Tuhan. Tidak lagi menyedihkan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus menjadi sedih karena kita. Apakah kita sadar? Demi nama Yesus Kristus saya berteriak. Dan saya akan mengakhiri khotbah ini berkata, bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa yang bertobat, Tuhan akan membuka kedua tangannya menerima engkau kembali. Tuhan akan memberikan darahnya untuk membersihkan engkau. Tuhan akan memberikan hidup yang baru. Dan Tuhan akan berdiam di dalam hatimu. Siapakah berkata Tuhan, di sini saya mau menjadi orang yang bertobat. Saya mau kembali kepadamu. Maukah saudara? Demi nama Yesus Kristus, di dalam kuasa Allah dan cinta kasih yang dicurahkan Roh Kudus ke hati, hari ini saya memerintahkan barang siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan, engkau berkata, saya mau bertobat. Saya menanti saudara yang mau bertobat sekarang. Jangan menunggu. Siapapun di tempat berapa jauh, berapa luas, engkau merasa dirimu perlu pertobatan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Di dalam pembaruan iman nasional ini, saya menyeru dengan kalimat yang sama. Barang siapa yang merasa hari ini tertegur, engkau mengetahui engkau berdosa, maka tidak peduli engkau sudah Kristen belum Kristen. Engkau pendeta ada anggota biasa. Yang merasa dirimu mempunyai kenajisan di hati. Engkau duduk di situ tidak ada sejahtera. Engkau rasa panggilan Tuhan atur untuk engkau. Yang mau bertobat, mau mengaku dosa, mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Barang siapa yang berkata saya juga. Saya rasa saya orang berdosa. Saya mau menangisi dosa saya. Saya mau diperbarui oleh Tuhan. Saya mendapatkan iman yang sejati. Saya maju bertobat di hadapan Tuhan. Siapa lagi berkata saya juga. Jikalau engkau duduk di tempat engkau sendiri, tidak ada sejahtera. Karena Roh Kudus bekerja begitu hebat di dalam hatimu. Berdoa di hadapan Tuhan. Siapa saja yang engkau rasa tidak ada sejahtera. Apakah saudara anggap saudara penonton? Apakah suara Tuhan berbicara kepada mereka dan tidak berbicara kepada engkau? Apakah engkau rasa dirimu sudah cukup suci? Jikalau kuasa Tuhan sudah menembusi hatimu, firman Tuhan sudah berteriak ke dalam hatimu, dan engkau berkata Tuhan, dengan jujur, dengan rendah hati, saya mau datang kepadamu. Sekarang saya perintahkan waktu kita menyanyi terakhir kali, yang digerakkan oleh Roh Kudus mau bertobat. Cepat datang menghadap Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak membuang umatnya. Tuhan mau menerima setiap orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh jujur, yang menghancurkan hati, minta pengampunan daripada Tuhan. Tidak ada orang bisa menebus dosa kita kecuali Yesus Kristus. Tidak ada agama bisa mentudungi dosa kecuali darah Yesus Kristus. Tidak ada kelakuan, keperbuatan kita yang baik yang bisa menyelesaikan dosa kita kecuali salib Kristus. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Membersihkan hati kita. Semua tenang di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam ini Engkau berkata-kata di dalam hati kami. Engkau bekerja di dalam kebaktian ini. Dan Engkau dengan Roh Kudus yang dikirim menggerakkan hati kami, mencerahkan jiwa kami, memberikan sinar cahaya, menembusi hati sanubari kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan segala perbuatan dosa kami yang keji, yang fasik, yang dekil, yang sudah lama tidak berkenan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Bersihkanlah hati nurani kami. Tanggunglah segala kejahatan kami. Hapuslah hutang dosa kami kepada Tuhan. Dan mulai hari ini memberikan kepada kami jiwa yang baru. Hidup yang baru. Perasaan yang baru. Sifat yang baru. Dan pelayanan yang baru. Sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya namamu dipermuliakan. Yesus Kristus yang mati di atas salib. Yesus Kristus yang bangkit daripada orang mati. Yesus Kristus yang naik ke surga. Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya Engkau menilik. Engkau mengampuni. Dan memperbarui kami masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja memberikan peranakan baru kepada kami masing-masing. Roh Kudus memberikan kepada kami pengharapan yang baru masing-masing. Roh Kudus memimpin kami menembusi perjalanan daripada dunia yang penuh dengan kegelapan, kesengsaraan dan sangat menakutkan. Memberikan pengharapan kepada kami karena ada cahaya baru dari surga masuk ke dalam hati kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena malam ini saya sudah datang mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan manusia. Firman-Mu yang suci, yang bersihkan manusia. Firman Tuhan yang adil, yang sanggup mengadili manusia. Pada malam ini telah bercahaya ke dalam jiwaku. Saya berterima kasih. Saya memberikan pujian kepada-Mu. Engkau patut terpuji karena Engkau mau menerima saya. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepada aku. Dan memimpin aku di dalam perjalanan yang kekal. Sampai berjumpa dengan Yesus Kristus. Dengarlah doa saya. Terimalah seruan saya. Dan cantumkan namaku di dalam buku Al-Hayat Tuhan. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.